Pernah nggak kalian ngerasa hidup itu kayak jalan di situ-situ aja, padahal udah ngelakuin yang terbaik rasanya, tapi nggak ada kemajuan yang berarti? Kemarin ada kejadian sederhana tapi bikin saya mikir. Saya masang lemari di rumah, tapi saya nggak nemu buku panduan pemasangan dalam paket pembeliannya. Alhasil, saya harus mulai pasang sendiri tanpa tahu yang benar yang mana. Jadi pasang lagi, terus salah, bongkar lagi, sambil belajar lagi, terus coba lagi, dan ya pastinya itu lama banget dan bikin capek. Tapi di tengah-tengah proses itu saya mulai pelajari, setelah saya mulai tahu polanya, akhirnya proses pasangnya jadi lebih cepat. Dan di situ saya jadi sadar ternyata hidup, karir atau bisnis itu punya kemiripan. Di awal-awal itu kita sering startnya lambat, startnya pelan. Bukan berarti kitanya yang bodoh atau kitanya yang kurang. Tapi bisa jadi karena simply kita belum ngerti aja polanya. Masalahnya hidup itu nggak sama dengan pasang lemari. Kalau pasang lemari, kita sering dapat manual guide-nya, buku panduannya, yang bikin kita tahu tahapan habis ini apa, habis itu apa, dan supaya bisa beres tahapannya apa aja. Dalam hidup, nggak ada, apalagi kalau urusan suksesan. Apakah yang kerja 10 jam sehari, 11 jam sehari, 12 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, pasti sukses menggapai apa yang diinginkan? Belum tentu. Makanya banyak orang akhirnya jadi capek sendiri, jadi lelah sendiri, jadi berhenti di tengah jalan. Bukan karena merekanya nggak mampu, tapi bisa jadi karena mereka belum dapat polanya. Waktu saya pasang lemari, bagian pertama itu yang paling lama. Tapi begitu satu layer jadi, satu lapisan itu jadi, bagian keduanya, layer kedua, layer ketiga, dan seterusnya, itu jadi lebih cepat. Karena apa? Layer pertama sudah jadi, layer kedua ternyata berulang, mirip polanya. Layer ketiga berulang lagi, polanya mirip. Kita sudah nemu polanya dan kita sudah mempelajari polanya. Akhirnya apa? Kita bisa lebih cepat di layer-layer yang berikutnya. Dalam hidup juga begitu. Orang yang kelihatannya cepat sukses belum tentu karena mereka lebih pintar atau lebih jago dari kita, jangan-jangan. Tapi simply karena mereka bisa mempelajari polanya lebih cepat dari kita, dari apa yang sudah mereka alami, mengenali dan mempelajari polanya dari pengalaman mereka. Ini yang kita sering salah paham. Gagal di percobaan pertama itu bukan berarti kitanya payah atau bodoh. Gagal di percobaan pertama itu data. Gagal di percobaan kedua yaitu konfirmasi. Tapi gagal di percobaan ketiga di masalah yang sama, itu artinya kita nggak belajar polanya. Kesalahan itu jadi mahal saat kita nggak mempelajari polanya atau kita nggak bisa belajar dari hal itu. Jadi kalau sekarang ada yang ngerasa hidupnya itu lambat, karirnya itu stuck, usahanya nggak jalan, begitu-begitu aja di tempat, mungkin bukan kitanya yang salah. Mungkin kita hanya masih ada di fase pasang bagian pertama atau pasang layer pertama lemarinya. Dan kita nggak perlu berkecil hati juga, apalagi sampai mengecilkan value diri kita di depan orang-orang. Kalau menurut pengalaman saya, ada 3 hal simple yang sebenarnya bisa kita latih. Yang pertama, kita jangan buru-buru masuk ke kesimpulan atau jangan buru-buru menyimpulkan. Yang kedua, kita tanya ke diri sendiri, apa yang berulang dari kejadian ini. Jadi kita coba cari something yang berulang. Yang ketiga, kalau ada kegagalan, minimal catat satu pelajarannya dari kegagalan itu apa. Begitu polanya ketemu, belum tentu jadi lebih mudah juga, tapi jadi lebih cepat. Kadang dalam hidup kita perlu sabar, jangan ngegas melulu, pelan sedikit juga gak apa-apa. Kasih kesempatan ke diri kita sendiri untuk refleksi dan mempelajari polanya.